Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 6B. Sekarang kita akan mempelajari hari ini tanggal 16 Juli 2021 akan mempelajari tentang matematika ya di buku LKS Matematika halaman 5 tentang operasi bilangan bab 1 ini. Sudah? Ya, ada 6 kompetensi dasar yang harus kalian harus kalian kuasai. Nah, kita langsung ke materi. Nah, ini ada bacaan sedikit. Jika kamu mengunjungi stasiun kereta api atau bepergian menggunakan kereta api, siapa yang pernah bepergian menuju kereta api? Bepergian menggunakan kereta api? Ada ya, stasiun. Pada papan nama stasiun kereta api biasanya terdapat bilangan belum dibuka. Lupa saya. Mana ya? Ini. Nah, ini dia. Ini sini. Oh, enggak bisa. Ya udah. Kecilkan. Misalkan. Nah, ini ya. Di di sini. Pada gambar di samping terdapat tulisan stasiun kereta api Surabaya Gubeng plus 5 kilo. Itu tulisan LKS enggak? Apa arti tulisan plus 5M? Ternyata tulisan tersebut menyatakan ketinggian tanah stasiun yang diukur dari permukaan laut. Berarti stasiun kereta api Bandung terletak 5 meter di atas permukaan laut. Jadi begini ya, ini aja. Maksudnya itu ketinggian di atas laut gini. Pakai proses tanah warna coklat ya. Jadi kalau kalian menyusut ke laut kan menurun terus. Nah, habis itu kan di sini laut ya. Tanah ini laut, ya, pantai seperti ini. Nah, ini apa? Ini stasiunnya. Oh, nah ini stasiun S. Maksudnya di atas permukaan di sini loh. Nah, ini kan rata dengan laut. Nah, ini kita 5 meter ini. Maksudnya ini itu ya 5 meter di atas lautnya kan datar ini, paham lah ya, di atas permukaan laut kira-kira seperti itulah apa namanya sederhananya gitu. Pada uraian di atas terdapat keterangan yang menyatakan posisi suatu tempat yaitu di atas permukaan laut. Berarti terdapat juga tempat yang letaknya di bawah permukaan laut. Apakah bilangan asli atau bilangan cacah dapat digunakan untuk menyatakan posisi tersebut? Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simaklah ringkasan materi berikut. Nah, sekarang kita ke materi. Karena tadi bacaan mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat bukan berarti bilangannya itu bundar-bundar ya. Kamu sudah mengenal bilangan asli, bilangan cacah, bilangan pecahan, dan bilangan prima. Kelas sebelumnya ada bilangan asli, cacah, pecahan, dan bilangan prima. Kepala atau sudah lupa? Halaman berapa berarti ya? Bilangan bulat positif atau negatif? Wah, fotonya belerang. Bilangan asli, bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan asli terdiri atas bilangan 1, 2, 3. Seterusnya ya. Jika bilangan 0 ditambahkan ke dalam bilangan asli, akan diperoleh bilangan cacah. Mana?
Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jelek teman sih. Kudune. Ciro lupan manok dulu. Ini bilangan apa? Asli ini loh. Kan asli. Jika bilangan 0 ini bilangan asli. Bilangan asli. Ya. Bilangan asli. Sekarang terus nek ditambahna lho. Iki tambahna 0, dadine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Iki udah bilangan asli maning jenenge. Jenenge bilangan apa? Dibaca bilangan apa? Cacah. Ngerti bedanya ya? Bilangan asli itu mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ketambahan 0 di depan 1. Berarti urutannya bukan 1 lagi, tapi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya menjadi bilangan cacah. Ini bedanya ya. Ketok bedanya ya. Ya. Ora jelas banget. Bedanya nang arep enek tok ya. Ini karo ngene ya. Bilangan asli awalannya 1. Bilangan cacah ketambahan adalah bilangan asli yang ketambahan 0 atau yang gampangnya yang mulai dari 0 dulu. Itu bilangan cacah. Paham? Bilangan asli mempunyai lawan, yaitu bilangan yang berjarak sama dengan titik 0 dan arahnya berlawanan dengan bilangan asli tersebut. Jika bilangan asli dijumlahkan dengan lawannya, hasilnya sama dengan 0. Bilangan asli dan lawannya dapat ditunjukkan dengan garis bilangan berikut. Kilo. 0 ini kan netral. Bilangan asli kan mulainya dari 1. Ya. Lawannya 1 ini apa? Negatif 1. Lawannya 2 negatif 2. Lawannya 3 negatif 3. Lawannya 4 negatif 4. Maksudnya lah kok 1 bukan lawannya negatif 2? Karena syarat menjadi lawan bilangan asli itu jika dijumlahkan hasilnya 0. Maning ya. 1 ditambah negatif 1. Hasilnya berapa? 0. Lah kok tahu, Pak? 1 itu kan bilangan positif. 1. Tapi positifnya nggak usah dibaca, bukan positif 1. Ya. 1 saja. Ditambah negatif 1. Gampangannya kalau ada tanda sebentar dibesarkan dulu. Kok enggak bisa? Sederhananya, jika ada tanda negatif di depan ini loh, ini kan tanda negatif ini. Ini jangan merah. Hijau. Ini loh, yang Pak Guru tunjukkan ini. Ini kan tanda negatif di depan angka. Sederhananya itu utang ya. Gampangannya utang. Kalau yang positif tidak ada tandanya itu bahasa gampangannya kepunyaan. Berarti duwe siji terus utangnya siji pira 0. Duwe loro tapi utangnya loro jadi 0. Berbeda
apabila 2 ditambah dalam kurung negatif, yang bukan lawannya 2 kan lawannya negatif 2, berarti lawannya bukan lawannya coba 4 berapa? 2 loro ya, 2 loro utange 4, 2 loro utange 4 gari pira? 2 bukan 0. Nah, maka negatif 4 ini bukan lawan dari 2 ya. Begitu? Paham lah ya sampai sini, gampang. Nggak paham ya diulang lagi videonya, gampang. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa ada bilangan yang letaknya di sebelah kiri bilangan 0. Nah, ini kan 0, bilangan netral. Yang di kanan 0 itu positif, yang di kiri 0 berarti negatif. Nah, ini lawan-lawannya. Lawannya itu harus sama angkanya ya. Negatif 1 ya lawannya negatif 1. Nggak bisa 1 itu lawannya negatif 5, nggak bisa. Harus jika dijumlahkan itu hasilnya 0 atau bilangan netral. Dalam hal ini bilangan tersebut dinamakan bilangan bulat negatif. Ini diperhatikan, bilangan bulat negatif. Dengan demikian dapat digambarkan letak bilangan bulat negatif dalam garis bilangan berikut. Nah, ini kanannya 0, ini kan kanan ya, bilangan bulat positif. Kiri bilangan bulat negatif. Berdasarkan garis bilangan tersebut dalam tulisan dapat dituliskan informasi sebagai berikut. Nah, ini ringkasan yang tadi telah dijelaskan. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri bilangan 0 ini. Ini kan 0 kiri bilangan bulat negatif. Dalam hal ini bilangan bulat negatif disebut juga lawan bilangan asli. Untuk menjadi lawan bilangan asli harus jika dijumlahkan hasilnya 0. 1 lawannya negatif 1, 2 lawannya negatif 2. Tidak bisa 3 lawannya negatif 1. Ya, tidak bisa 3 lawannya negatif 7, tapi 3 lawannya negatif 3. Harus sama ya. Harus hasilnya 0. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan bilangan 0. Berarti bilangan cacah dapat juga disebut bilangan bulat positif. Nih. Bilangan 0 termasuk di bilangan bulat. Bilangan 0 tidak termasuk bilangan bulat positif maupun negatif. Nah, ini namanya bilangan netral ini di bawah. Netral. Ya positif ora, negatif ora. Nah, sekarang membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Pada penulisan bilangan bulat positif, tanda plus tidak perlu dituliskan ya di depan bilangan. Jadi Anda nggak perlu menuliskan, adik-adik tidak perlu menuliskan plus 2, nggak usah ya, nggak usah. Ini salah, ini salah, bukan ya. Adapun plus ini bukan tanda tambah ya, maksudnya menunjukkan positif. Maksudnya jika ya bukan tambah dalam operasi penjumlahan, lambang penjumlahan, tapi tanda positif suatu bilangan ya. Jadi misalkan kalian menuliskannya itu seperti plus 2 ditambah dikalikan, perkalian sudah pernah ya, dikalikan negatif 3. Nah, nanti ada itu materinya. Ini salah ya, kurang tepat kalau ini kurang tepat ya. Positif 2 dikali negatif 3, nggak usah langsung 2 gitu ya. Positif ya loro langsung main. Adapun penulisan bilangan bulat negatif dilakukan dengan menambahkan tanda negatif di bagian depan bilangan ini loh. Ini bilangan bulat positif dibaca dengan cara membaca nilai bilangan tersebut 2, 3 kayak gitu.
Adapun cara membaca bilangan bulat negatif diawali dengan kata negatif di depan bilangan tersebut. Tanda negatif yang terdapat pada bilangan bulat negatif dibaca negatif. Ini ya. 8 dibaca 8, bukan positif 8. 15 ditulis 15, bukan tanda plus 15. 15 ya, bukan plus 15 seperti ini. Nah, bukan seperti ini. Tapi cukup 15 saja. Cukup 15 saja. Ini salah, yang benar ini. Nah, negatif 11 dibaca negatif 11. Negatif 52 ditulis, nah seperti ini ya. Gampang ini. Membaca. Lalu kita ke halaman ini ya. Membandingkan bilangan bulat. Setelahnya kita akan membandingkan bilangan bulat. Dalam matematika, kurang dilambangkan dengan seperti ini. Sedangkan lebih dilambangkan dengan seperti ini. Bilangan bulat dapat dibandingkan menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan berlaku aturan bahwa semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar. Sebaliknya semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. Ya. Yuk kita coba. Berarti membuat garis bilangan ya. Di sini ada nggak sih ya? Aduh, motor. Oh, ini ada. Pakai yang kotak saja. Nah, ini Pak Guru membuat garis bilangan. Sekarang kita tambahkan angka-angkanya. Di sini 0 ya. Oh, jangan biru 0. Lalu 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sekarang 1 loro 3 4 5 6 nggak sama ya. Ya sudah. 8 7 6 5 4 3 2 pas. Cuma kurang kata sedikit. Udah ya. Oh, belum ada inunya. Sebentar, saya kasih lah pakai brush saja. Warnanya hijau, berarti ungu saja, hitam saja. Ya, ini tanda seperti yang di buku. Ini Pak Guru susah ya, nggak bisa pakai, tidak punya pen yang sih buat menggambar. Ini pakai mouse susah. Ya, dimaklumi saja ya. Nah, seperti ini ya. Oh, aduh, belum urung tanda minus. Lalen. Tanda negatif ini ya. Saya kecilkan. Nah, lalu ini ya, ya. Ke kiri bilangan negatif, ke kanan bilangan positif. Nah, kok ke kanan 1 terus 2 3 4 5 6 7 8. Semakin ke kanan semakin besar. Ingat, bilangan positif sederhananya itu kepunyaan.
duwe siji, duwe loro, duwe telu, kan duwe bolu kan luwih akeh daripada duwe siji. Duwe pitu luwih akeh daripada duwe loro. Bilangan negatif gambarnya itu kekurangan atau utange, ya. Jadi semakin ke kiri semakin bukan besar, semakin kecil, semakin orang duwe, ya. Min 1 dengan negatif 1 dengan negatif 8, ya. Semakin orang duwe negatif 1 sih lumayan cilik. Tambahnya tambah orang duwe ini, tambah negatif dulu, ya. Semakin kecil. Jadi jika dibandingkan ini gambarannya. Ingat ya, ini. Ini bacanya lebih dari. Bacanya lebih dari. Yang ini kan di sini kan ada bilangan ini lebih dari yang di sini. Yang di sini lebih dari yang di sini. Gampangannya itu jika di sini angka 3, ini angka 1. 3 lebih dari 1. Orang mungkin 3 kurang dari kan? Apa ya telu lebih cilik sekarang siji? Ya orang mungkin. Telu lebih akeh sekarang siji. Lebih sekang. Kan bahasa Jawa lebih sekang. Lebih dari 1. Telu ki lebih akeh daripada siji. Bener, ya kan? Tiga lebih dari 1. Nah, ini namanya beda ya. Kalau tadi kan seperti ini. 3 lebih dari 1. Sekarang nah, ini aja 1 mana? 2. Nah, ini 4. Yang kuncinya bacanya dulu ya. Bacanya 3 lebih dari 1. 2 kurang dari. Nah, ini bacanya kurang dari. Kalau yang atas namanya lebih dari, ya. Ini proses kuning ini jangan seperti ini, bedakan garis. Nah, biar tidak tercampur ya. 3 lebih dari 1. 2 kurang dari 4. Kuncinya ini kan seperti mulut yang sedang makan. Yang akan dimakan itu bilangannya lebih besar. Ya kan? Kuncinya itu. Nah, sekarang jika ditambahkan dengan kurang lebar. Kok jadi seperti ya pokoknya seperti inilah ya. Nah, sekarang jika kita dengan dijadikan ada bilangan negatif. Ada yang pertama bilangannya itu 5. Oh, kok kuning sih? Merah 5. Lalu di kanannya bilangannya itu negatif 8. Oh, negatifnya jangan ini, dibedakan warnanya. Negatif 8. Kira-kira tandanya seperti apa? Nah, ingat dalam garis bilangan
Semakin ini saja ya. Semakin ke kanan dari 0 semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri dari 0 semakin kecil. Kira-kira 5 di sebelah kanan atau di sebelah kiri garis bilangan? Kanan positif bilangan positif selalu di sebelah kanan bilangan 0. Sedangkan bilangan negatif selalu di kiri bilangan 0. Ya. Lihat 5 berarti 5 lebih besar. Tandanya seperti ini. Ya. Kalau bingung kalian buat garis bilangan. Letaknya di mana? Ini kan kalau dibuat garis bilangan itu kan seperti ini. Set ini. Dari mulai sini negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, terus 0, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, seperti ini jadinya. Kanan saya. Oh ya, sudah sampai 6 saja. Nah, kalau dibuat kan seperti ini. Ini letak, ini kan 0, ini kan 0, ini 0 ya, letak 0 ini. Ke kanan, semakin ke kanan semakin besar. 6 lebih gede sama siji, ya kan? Ini 5 itu di sini. Negatif 8 di sini. Semakin ke kiri semakin kecil. Semakin orang duwe, utangnya kayak banget. Berarti 5 lebih besar daripada negatif 8. Yang dimakan itu bilangannya lebih besar, nilainya lebih besar. Ya, jangan terkecoh dengan angka 8. Oh, ini 8 Pak, angkanya lebih besar daripada 5. Bukan seperti itu. Ini ingat ada tanda negatif. Ya. Jika ada tanda negatif berarti itu kirinya 0, semakin ke kiri semakin kecil bilangannya. Nah, kalau bilangan cacah, kalau yang ini gampang ini. Nah, sekali lagi ya, coba yang ini yang bukan ada yang bingung. Ada 2 bilangan. Pertama negatif 3. Bilangan yang kedua itu 2. Nah, coba kalian tulis dulu di dalam buku tulis kira-kira tandanya seperti apa. Ini. Dikasih tanda seperti apa. Waktunya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Masih kurang, masih belum. Ada yang ingin membuat garis bilangan dulu, boleh, silahkan. Ya, 10 detik untuk membuat garis bilangan. Seperti ini, jika kalian bingung, kira-kira di kanan 0 atau di kiri 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya seperti apa? Yang benar jawabannya adalah seperti negatif 3 kurang dari 2. Ada yang betul? Ingat, yang gambarnya angkanya seperti akan dimakan, ini kan dimakan kan seperti ini. Nah, seperti ini. Itu lebih besar angkanya. Ini berarti yang lebih besar 5 ya. Ini berarti yang lebih besar 2. Untuk bilangan positif, aturan bilangan cacah gampang. Lebih gampang dari tadi ya. Jika keduanya itu positif, ada 2 angka, 100, angka kedua 300. Lebih akan pasti lebih banyak 300. Nalar lah, duit 100 kalau di 300 akeh 300. Ana sing ora mudeng duit. Aduh. Kelas 6. Nah, jika ada 4.000, bilangan yang kedua berapa? Jangan 1.000. Teman kamu punya uang 4.000, kamu punya uang 1.000. Lebih banyak mana? Ya 4
ribu, 4.000 lebih dari 1.000, 100 kurang dari 300. Gampang lah itu. Sekarang kita lanjut ke halaman 8. Kan. Halaman 8, bilangan bulat positif pasti mempunyai nilai lebih dari bilangan bulat negatif. Ya, ini. Bilangan bulat positif pasti mempunyai nilai lebih dari bilangan bulat negatif. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jika ada 1 dan bilangan negatif 1 juta. Negatif 1. Kalau secara kelihatan angka itu kan, wah ini 1 juta Pak, ini cuma 1. Tapi ingat ada tanda negatifnya. Bilangan bulat positif pasti mempunyai nilai lebih dari bilangan bulat negatif. Jadi tandanya kayak gini. Ya. Siji dibandingkan negatif 2 juta, ya tetap akeh sih. Begitu. Ya, ingat-ingat ya. Bilangan bulat positif pasti nilainya lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Paham? Membandingkan dua bilangan bulat negatif menggunakan aturan yang berkebalikan dengan menggunakan bilangan bulat positif. Nah, aduh, ini banyak debu di sini. Ada dua bilangan negatif 5 dan negatif 2. Kira-kira tandanya seperti apa? Ya. Kira-kira seperti apa? Kalau dua-duanya bilangan negatif, ini kan negatif, ini juga negatif. Maka yang angkanya lebih kecil itu yang lebih besar. Ya. Negatif 5 kurang dari negatif 2. Beda ya. Jika kita bandingkan, nah ini kan bilangan positif. Ini kan positif. Jika digambarkan, salah. Kelihatan bedanya nggak di sini? Kelihatan bedanya nggak? Kelihatan bedanya? Mana bedanya? Ada di tanda negatif. Ini khusus untuk yang dua-duanya. Angka yang pertama dan kedua itu sama-sama, maksudnya sama negatif, yang satu sama positif. Jika yang jika dalam bilangan yang kedua positif, maka yang positif yang dimakan. Tapi jika kedua bilangan tersebut negatif 5 dan negatif 2, maka yang angkanya lebih kecil yang dimakan. Berarti negatif 5 kurang dari negatif 2. Tapi 5 lebih dari 2. Ini ya. Nih. Bisa dipahami ya. Sekali lagi, misal ada negatif 7, di kanannya ada kurang bawah ini. Ada negatif 4. Jangan negatif 4, negatif 10. Coba ini tulis negatif 7 dan negatif 10 di buku kalian. Lalu kira-kira tandanya seperti apa? Ini dua-duanya negatif. Ingat, dua-duanya negatif. Bukan dua-duanya positif ya. Dua-duanya negatif. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tandanya apakah benar?
Tandanya seharusnya seperti itu. Tidak bisa ya. Nah, sekarang kita mengurutkan bilangan bulat. Pada dasarnya, mengurutkan bilangan bulat berkaitan dengan membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat dapat diurutkan dari yang terkecil atau terbesar. Nah, ini ada urutkan. Urutkan bilangan berikut ini ya. Mulai dari yang terkecil. Paling kecil apa? Yang negatifnya paling besar. Berarti negatif 33, lalu negatif 21. Sing paling adoh sekarang 0. Negatif 33 kan paling adoh sekarang 0. Negatif 21, lalu 9, 8, 27, 43, 40 gitu kan paling kanannya 0. Sekarang jika dia urutkan bilangan berikut ini, mulai dari yang terbesar. Yang terbesar mana? Berarti 185. Lalu ini kan paling gede di set, paling gede. Berarti yang paling kanannya 0. 174, 128, lalu ke paling dekat dengan kirinya 0. 152, 239, dan paling jauh dari 0 negatif 327. Ini urutannya yang benar ini. Penggunaan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif sering digunakan untuk menyatakan suhu suatu udara di bawah 0 atau kedalaman laut. Pemakaian bilangan negatif dapat diketahui dari penggunaan kata-kata seperti utang, pinjam, mundur, dan turun. Nah, sederhananya negatif itu utang lah. Ya, utangnya akeh kan semakin orang duwe kan. Wong sing utange 1 juta karo wong sing utange 10 juta lebih sugih ndi? Lebih sugih ndi? Ya sing utange 1 juta. Utangnya 10 juta lagi mumet-mumet teh. Lagi orang duwe duit teh. Tapi nek utangnya 1 juta si mandan santai kayak gue ya. Berbeda dengan dua hal yang dua angka yang positif. Uang 1 juta dengan uang 3 juta lebih banyak mana? 3 juta. Tapi negatif 1 juta dengan negatif 3 juta lebih banyak mana? Negatif 1 juta. Utang 1 juta dengan orang utang 3 juta ya beda. Nah ini contoh, suhu udara di wilayah Eropa mencapai negatif 10, ini kecil di atas itu namanya derajat, itu Celcius. Pada saat musim dingin, berarti negatif 10 derajat Celcius pada musim dingin. Artinya suhu udara di wilayah Eropa mencapai 10 derajat Celcius di bawah 0. Itu kan bisa ditulis seperti ini. Kalau kalian punya termometer itu seperti ini. Kan 2, terus 1, 0, negatif 1, negatif 2. Seperti itu ya. Nah, berarti di bawah 0, ini kan 0, ini di bawah 0. Sebuah kapal selam tampak di radar pada kedalaman negatif 75 meter. Artinya posisi kapal selam tersebut berada 75 meter di bawah permukaan laut. Orang tahu numpak kapal itu ya. Apa yang tahu? Numpak kapal kali-kali aja dolanan kapal-kapalan tok. Misalkan ini laut ya, laut kan biru. Ini permukaan laut. Nah, kapal selam ada di sini. Nah, ini kapal selam. Kapal selam bentuknya seperti apa? Ini kali ya. Ini pesawat ini ya. Kapal selam. Oh iya kayak gini. Set. Oh, saya ke keamanan. Set. Di sini baling-baling. Set, atasnya ada keluar. Nah, seperti ini. Terus ini ada jendela. Biru saja. Di sini jendela. Ya minda-minda jendela ya kan.
Seperti ini ya. Nah, ini warna mana? Ini, nah, itu berapa tadi? 75 meter. Angel nulis koromos. Kayaknya kena. Maksudnya seperti itu. Nah, sudah kan? Sekarang kalian tugas mandiri kerjakan. Tugas mandiri halaman 8 ini. 1 dan 2. Untuk mengerjakannya, nah ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan banyak. Ini kalian kerjakan di buku tulis ya. Jangan di sini. Kerjakan di buku tulis 1 sampai 5 ini karena ini ada untuk membuat gambar garis bilangan, kan kalau di sini kecilan susah. Di buku tulis, lalu kalian foto, lalu kalian upload di ya seperti yang kemarin ya. Ingat dikerjakannya 1 sampai 5 ini di buku tulis, bukan di LKS. Terima kasih. Sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan Pak Guru dengan seksama. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.